Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat Natal. Majelis GPIB Jemaat Sion Jahab Tenggarong menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah Natal, baik di gedung gereja maupun di rumah. Tema ibadah ini adalah silsilah Yesus Kristus dan pemenuhan janji Allah yang diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Kiranya Tuhan Yesus Sang Bayi Natal berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Selain firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Della Telambanua SSI Teol. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah. Kiranya ibadah Natal pada saat ini terjadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Injil Lukas pasal 1 ayat 68, 69, 72 sampai 75 yang menjadi nas pembimbing kita pada saat ini menyatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya.
Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Terimalah salam, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Berita Natal berdasarkan Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakannya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kami boleh merayakan peristiwa kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan sebagai wujud syukur dan sukacita kami sebagai orang percaya, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, berita Natal yang akan disampaikan kepada kami semua pada saat ini. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, serta terangilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan pada saat ini senantiasa menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan iman percaya kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berfirmanlah karena kami umat-Mu siap mendengar. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 yang menyatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabem, Rehabem memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yehoria dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehoria memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubbabel, Zerubbabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun saat ini kita ada dan berada, baik kita yang saat ini berada di rumah, ibadah secara online, bahkan kita yang saat ini beribadah di tengah-tengah gereja. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita bersukacita hari Natal yang kita nanti-nantikan saat ini telah tiba. Dan tentunya mengapa saya katakan kita harus bersyukur dan bersukacita, karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan kasih-Nya yang kekal untuk memberikan keselamatan yang sejati. Jadi tidak ada alasan bagi kita bahwa Bu Pendeta, Natal tahun ini kami sedih, Natal tahun ini kami tidak bersemangat, Natal tahun ini kami tidak ada gairah karena adanya wabah pandemi Corona yang menghalangi kami untuk bersukacita. Tidak seperti Natal-Natal yang kita laksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya menyatakan kepada kita semua bahwa dalam situasi kondisi apapun, baik atau tidak baik sekalipun, kita harus tetap bersukacita, harus tetap gembira. Kita harus benar-benar damai sejahtera, karena yang kita nanti-nantikan akan kelahiran Yesus Kristus, kedatangan Sang Juru Selamat. Kita harus sambut dengan hati yang sejahtera dan damai, Bapak Ibu Saudara. Jangan dengan pandemi COVID-19 dan adanya Corona ini menjadi penghalang sukacita kita, atau membuat sukacita kita, kegembiraan kita menjadi hilang mudah. Karena Natal itu tetap selalu ada di hati kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan dilihat dari banyaknya kue, makanan yang lezat yang enak-enak yang kita buat, atau dilihat dari kita berkumpul ramai-ramai membuat hal itu kita bersukacita. Tidak demikian. Yang terpenting adalah bagaimana kita paham makna dari Natal itu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini berjudul Silsilah Yesus dan Pemenuhan Janji Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut Bapak Ibu, penting atau tidak jika kita mengetahui tentang silsilah keluarga kita? Karena banyak orang yang tidak tahu secara persis silsilah keluarganya atau garis keturunan keluarganya, mulai dari nenek moyang atau leluhur sampai keturunan saat ini. Nah, ini bicara ada orang yang menganggap tidak penting. Untuk apa sih bicara soal silsilah atau garis keturunan? Apa gunanya? Tapi ada juga orang yang berusaha untuk mencari sumber data garis keturunan atau silsilah keluarganya dari turun-temurun, dari leluhur sampai zaman saat ini. Nah, sebenarnya apa tujuan kita tahu tentang silsilah keluarga kita? Ya, tentunya tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang asal
khusus seseorang, mulai dari orang tuanya, keluarga, hingga leluhurnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam tradisi Yahudi pun nilai keberadaan seseorang sering dikaitkan atau disorot dengan silsilahnya. Silsilah dalam tradisi Yahudi atau silsilah keluarga merupakan hal yang sangat-sangat penting dan esensial. Mungkin ketika kita membaca Injil Matius pasal yang pertama ini, bagi sebagian orang membosankan dan tidak mengerti apa sih Injil Matius ini dalam Perjanjian Baru membuka tulisannya langsung dengan menjelaskan silsilah Yesus Kristus dengan sangat terperinci dan mendetail. Dan mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Injil Matius pasal 1 atau Injil Matius dimulai dengan silsilah Yesus Kristus? Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini penulis yaitu Matius menulis silsilah Yesus Kristus. Tentunya ada sebuah makna yang mau disampaikan di belakangnya. Dikatakan Bapak Ibu Saudara pada ayatnya yang terakhir, ayat 17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi sangat luar biasa yang dipaparkan dan dijelaskan oleh penulis Matius dalam Injil Matius ini tentang silsilah sampai kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Nah, silsilah ini juga coba kita lihat ayat pertama. Pada ayat pertama di sini dijelaskan atau ditulis, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Nah, pertanyaannya, kenapa dikatakan bahwa silsilah Yesus Kristus itu berasal dari leluhur sebelumnya, yaitu Abraham dan Daud? Karena silsilah ini mau menginformasikan tentang Yesus sebagai Mesias, anak Daud, anak Abraham. Nah, sebagai anak Abraham, Kristus memenuhi atau sudah memenuhi dan mewarisi janji Allah kepada Abraham. Yesus juga adalah dikatakan anak Daud, karena memang janji Allah bahwa Mesias yang lahir atau hadir harus dari keturunan Daud. Kalau tadi dikatakan Yesus anak Abraham, karena melalui keturunan Abraham
semua bangsa di bumi akan mendapat berkat dan anugerah keselamatan. Nah, janji inilah yang telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini luar biasa ya, sangat luar biasa. Dari keturunan ya, dari leluhur hingga perjalanan Yesus, itu merupakan perjalanan yang sangat panjang, bahkan keturunan demi keturunan yang luar biasa banyaknya, dan akhirnya melahirkan sebuah keturunan yang merupakan penebus dan penyelamat umat manusia di dalam Yesus Kristus. Siapa yang merancang ini semua? Kalau bukan rancangan Allah yang sejak dahulu kala sudah dibuatkan dan digenapi di dalam kelahiran dan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Namun ada lagi sebuah keunikan. Kalau Bapak Ibu dengan teliti membaca dari ayat 1 sampai 17 Injil Matius pasal 1 ini, jika kita perhatikan lebih teliti, muncul nama perempuan-perempuan yang dengan latar belakang penuh keterbatasan dan ketidaksempurnaan. Ada Tamar, ada Ruth, ada Batsheba, dan ada Rahab. Nah, keempat perempuan ini memiliki latar belakang yang kelam, memiliki latar belakang yang penuh cerita. Yang tidak baik, penuh kelemahan dan dosa. Contoh seperti Rahab, dia adalah, mohon maaf, seorang pelacur. Batsheba, istri Uria yang kesalahan fatalnya ia berzina dengan Raja Daud. Ruth, seorang perempuan asing dari Moab. Tamar yang tidur dengan mertuanya. Para perempuan-perempuan yang masuk dalam silsilah ini merupakan bagian dari leluhur Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang tidak sempurna, namun mereka peroleh kasih karunia Allah. Walaupun mereka pernah melakukan kesalahan, tapi mereka dipakai oleh Allah untuk menurunkan Mesias Yesus Kristus sebagai penyelamat dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita petik dan kita renungkan di dalam ibadah Natal Kristus yang pada hari ini kita merayakan di seluruh dunia bersama dengan orang-orang percaya. Yang pertama, bahwa janji Allah adalah janji
janji yang sangat sempurna. Jika Allah berjanji, tidak pernah sedikit pun Ia ingkar. Memang terkadang untuk menantikan janji Allah butuh proses waktu yang panjang dan butuh kesabaran yang ekstra untuk dapat memenuhi janji-janji Allah di dalam perjalanan iman. Ada orang yang mungkin bergumul dengan persoalan-persoalan dalam hidupnya sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Akhirnya ia memperoleh dan mendapatkan janji Allah. Artinya, jadilah pribadi yang senantiasa percaya meskipun kita belum melihat apa yang akan dilakukan diperbuat oleh Allah dalam hidup kita, namun kita sudah percaya bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu pasti hasil akhirnya indah pada waktunya. Sama seperti yang dilakukan oleh Allah di dalam kelahiran Yesus Kristus, dan janji itu baru digenapi dengan kelahiran Yesus Kristus yang juru selamat dari keturunan demi keturunan, dari generasi ke generasi, sampailah dengan keturunan Yusuf dan Maria yang dipakai Tuhan untuk kehadiran Yesus Kristus. Meskipun Tuhan kita Yesus Kristus bukan dilahirkan secara biologis, hasil persetubuhan antara Yusuf dan Maria, tetapi dari benih Roh Kudus. Yang kedua, mulai firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, mari kita tetap menjaga silsilah atau garis keturunan keluarga kita mulai dari saat ini. Jika sebagai orang tua kita punya anak kita punya anak lagi, atau kita punya cucu, cicit, sampai generasi-generasi yang terkecil, jadikanlah generasi keturunan kita menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan dengan segala berkat dan anugerah pengasihan Tuhan. Jangan sekiranya generasi keturunan kita menjadi keturunan yang bengkok hatinya, yang tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Agar keturunan demi keturunan kita, ketika kita sudah tidak ada lagi di dalam dunia, tapi keturunan kita selanjutnya akan meneruskan garis keturunan kita, bila mereka tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetap hidup beriman, tetap takut akan Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan. Ini yang dapat kita lakukan melalui peristiwa Natal pada saat ini. Tetap bersukacita bahwa janji itu sudah dipenuhi oleh Allah di dalam kehadiran dan kelahiran Sang Juru Selamat bagi kita. Jangan ada yang sedih hati, jangan ada yang saat ini berputus asa, jangan ada yang saat ini murung atau tidak bergairah dalam jalan hidup yang berbeda pergumulan. Sebab Tuhan
memberikan Putra Tunggal Yesus Kristus untuk hadir di tengah kehidupan kita semua. Kita patut bersyukuri akan semua itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap jaga protokol kesehatan. Kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia, sehat secara jasmani dan rohani. Dan saya secara pribadi dan Persekutuan GPB Jemaat Syurga Pendaro mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun Rahmat Tuhan yang baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati dan melimpahkan berkat dan kasih setianya kepada kita semua. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebab
Jemaat Tuhan, marilah kita bersyafaat. Kami bersyukur dan bersukacita ya Tuhan atas kelahiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat yang penuh dengan dosa. Kami bersyukur di mana kami boleh menerima karya keselamatan Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami boleh dapat merayakan peristiwa Natal bersama-sama dalam persekutuan jemaat-Mu, bahkan dengan keluarga kami masing-masing. Biarlah makna Natal itu tidak akan pernah hilang. Biarlah makna Natal itu tidak akan pernah pudar. Kendati di tengah-tengah berbagai macam tantangan pergumulan yang kami hadapi, biarlah Natal tetap di hati kami. Bahkan kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, dan kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun Tuhan mengutus kami. Ya Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat yang adalah Immanuel, kami menyerahkan Tuhan seluruh keberadaan kehidupan kami dan dunia ini, baik itu bangsa dan negara kami, pemerintah kami Indonesia. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, kesehatan dan kekuatan umur panjang bagi pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden beserta dengan jajarannya, dan tingkat pusat, daerah, bahkan pelosok pedesaan, agar dalam mengemban tanggung jawab kepemimpinan mereka dapat melaksanakan itu dengan baik dan benar dalam sikap takut akan Tuhan, sehingga masyarakat Indonesia boleh merasakan dampak dari kepemimpinan seluruh pemimpin-pemimpin kami yang ada di negeri ini. Tuhan, Engkau juga memberkati dan memberi keberadaan dari setiap tenaga kesehatan yang saat ini berjuang melawan COVID-19, baik itu pemerintah yang bekerja sama dengan Polri, TNI, gugus tugas COVID, relawan, bahkan juga tenaga medis yang berada di garda terdepan untuk penanganan COVID-19 ini. Berikanlah mereka selalu sukacita dan kesabaran di dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Dan biarlah dengan vaksin yang sudah ada di tengah-tengah bangsa kami ini, masyarakat Indonesia tetap menjaga protokol kesehatan dengan penuh kedisiplinan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dari orang ke orang lainnya. Berkati masyarakat Indonesia, bahkan warga jemaat yang saat ini terpapar COVID-19, Tuhan yang akan memulihkan dan menjamah serta melawat mereka. Bahkan bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga karena COVID-19 ini, berikanlah kekuatan dan penghiburan agar mereka boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas apa yang mereka alami dalam hidup mereka, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan untuk seluruh
tidak pernah putus asa dalam menghadapi keadaan hidup yang semakin serba sulit dan semakin serba susah dan penuh dengan penderitaan. Terima kasih Tuhan, berkati situasi kondisi di masa-masa Natal dan Tahun Baru, agar kami tetap diberikan keamanan dari segala hal-hal yang jahat, sehingga jalannya persekutuan ibadah boleh berjalan dengan kondusif. Bahkan biarlah khususnya di Kelurahan Jati ini memiliki nilai toleransi yang tinggi, saling menghormati antar umat beragama, bahkan antar suku, bahasa berbeda-beda, namun kami tetap satu di dalam Tuhan sebagai warga Indonesia yang baik. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Presbiter yang bertugas dalam ibadah saat ini, seluruh perangkat-perangkat, para pelayan-pelayan yang menunjang, yang mengambil bagian di dalam peribadatan pada saat ini, Tuhan memberkati kami semua. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Jemaat Tuhan, kamulah yang mewarisi nebuat-nebuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian.
yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Berdasarkan Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-25 ini, marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan dan nyanyian dalam Gita Bakti nomor 144. Jemaat Tuhan, mari berdiri, mari berdoa berdasarkan puji-pujian Hana dalam 1 Samuel 2 ayat 1 dan 2 serta ayat 6 dan 8. Mari berdoa. Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang dihina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur hati kami, ya Tuhan. Amin. Sekalian warga Jemaat GPB dimanapun berada, Majelis Sinode GPB dengan penuh rasa syukur yang begitu mendalam kepada Sang Tritunggal Maha Kudus menyampaikan salam damai penuh rahmat kepada ibu bapak saudara-saudari sekalian, baik individu, perorangan maupun keluarga. Natal, saudara-saudaraku, di tahun ini kita sambut dan kita rayakan, kita peringati masih dalam suasana yang prihatin akibat dampak dari pandemik virus corona yang mewabah di seantero dunia, termasuk di Indonesia. Kehadiran wabah ini meluluh lantahkan sistem kehidupan yang telah dibangun dan dikembangkan oleh manusia selama ini. Tidak sedikit dampak kehancuran yang ditimbulkan oleh pandemik virus corona ini, mulai dari kesehatan, ekonomi, relasi sosial, bahkan sampai pada keselamatan nyawa manusia sekalipun. Hingga kini
masih tergambar jelas rintihan kesakitan, erangan kepedihan, jeritan keputusasaan yang terjadi di sekitar kita, dan bahkan dalam lingkaran terdekat diri kita, oleh karena ketiadaan pengharapan, kehilangan pekerjaan, kehancuran usaha, pula karena kehilangan orang-orang yang kita kasih. Di sisi lain, kegundahan tadi semakin menjadi-jadi. Kita masih mendengar berita tentang ancaman disintegrasi bangsa, terjadinya tindakan intoleransi dan diskriminasi, juga tindakan keji yang dialami saudara-saudara kita di Kabupaten Sigi. Demikian pula tindakan-tindakan korupsi yang memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh oknum pejabat-pejabat negeri di saat kita semua masih di bawah bayang-bayang pandemi yang menyeramkan, dan masih banyak rakyat yang terlilit persoalan finansial yang diakibatkan oleh resesi ekonomi. Realitas di atas menegaskan bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang penuh keringkihan. Pandemi memperlihatkan kita tak berdaya terhadap virus yang tak kelihatan. Resesi yang terjadi menunjukkan bahwa sistem yang manusia bangun dengan mudah terhancurkan. Sementara itu, praktek eksploitasi dan penindasan terhadap sesama membuktikan akan ego manusia yang haus kekuasaan serta bukannya merangkul dan memberdayakan. Tindakan-tindakan korupsi di tengah krisis dan tragedi hanya menjadi ajang pembuktian ringkihnya jiwa manusia akan keserakahan. Warga jemaat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian berita kelahiran Sang Juru Selamat tetap menjadi relevan. Kehadirannya menyentakkan kita dari rasa masgu berkepanjangan. Sang Firman mewujud dalam daging dan kerendahan. Sang Kekal menubuh dalam kerapuhan. Bukan karena ia tak berdaya, tetapi itu bentuk kesungguhan dari Immanuel. Hadirnya menjadi jawaban. Ia bersolidaritas dalam kefanaan, menjadi sahabat yang menangis bersama mereka yang menangis, dan meratap bersama mereka yang dibalut duka ratapan. Ia masuk dalam dunia yang penuh kerusakan untuk memulihkan dan kembali menguatkan tatanan kehidupan. Di dalam dan melalui Dia selalu ada secercah harapan, tetap ada sejumput asa. Dengan terpaut pada Kristus, Sang Sumber pengharapan, maka melalui peringatan dan perayaan Natal Kristus tahun ini, kita semua diajak bangkit kembali dan berjalan di bawah naungan kasih dan kuasanya yang besar. Mari kita perkuat kembali tatanan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mata Tuhan, kita semua punya peranan yang berarti. Oleh karena pada diri kita, setiap kita terletak panggilan dan pengutusan. Secara aktif menghadirkan diri, menyebarkan kasih dan empati, berkontribusi dan berpartisipasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan segenap insan dan alam di bumi pertiwi untuk memulihkan diri dan negeri. Selamat merayakan Natal Kristus. Soli Deo Gloria. Gloria in excelsis Deo.
marilah kita berdiri untuk mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Silsilah Yesus Kristus memperlihatkan bahwa keselamatan tidak lahir dari keturunan yang sempurna dan pengalaman hidup yang indah. Ia lahir dalam rajutan antara yang pahit dan yang manis, yang membanggakan dan yang mengecewakan, yang rohani dan yang jasmani, yang terhormat dan yang awam, bahkan yang menerima dan yang menolak. Tetapi justru dalam keberdosaan manusialah rahmat Allah sempurna. Ini berarti kesempurnaan hidup di dalam Kristus bukan berarti menampik kelemahan dan menutupi kerapuhan, melainkan merangkulnya menjadi bagian yang utuh dari diri kita, umat yang diselamatkan berdasarkan kasih karunia-Nya. Karena itu, janganlah takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jemaat Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai